Halo Tani Lovers, dalam bincang-bincang kabar Tani Plus kali ini, saya Putri akan mengupas warta positif merespon info-info Tani terupdate seputar keterbatasan pupuk di Indonesia. Adi, padahal pupuk di Indonesia ini sudah digenjot untuk memenuhi target kebutuhan, tapi rupanya masih banyak yang harus dilakukan untuk dapat mencukupi kebutuhan pupuk tersendiri, Adi. Betul banget Putri. Halo Tani Lovers, saya Adi Wiranata dan tentunya kita hari ini akan menemani Putri untuk membahas dan mengulik-ulik problematik mengenai pupuk di sesi kabar Tani Plus kali ini. Put, kalau pupuk ini kan bisa dibilang sebagai konsumsi makanan untuk kesehatan ini, untuk tanaman. Betul. Nah, kalau biasanya kalau manusia kita mengenal bahwa ada 4 sehat 5 sempurna, begitu pun juga dengan tanaman. Ternyata pupuk ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi harus tersedia dan juga bagaimana produksinya juga pertanian ini tercukupi untuk menyediakan makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi penting banget ini untuk manajemen tata kelola mengenai pupuk dan tentunya harus dijaga secara ketat dan profesional. Wah, setuju banget Adi. Seperti halnya di tahun 2022 ini Adi, di mana kebutuhan yang diharapkan dapat mencapai target sebesar 25,18 juta ton. Ini kan nggak mudah ya Adi ya. Betul. Sedangkan subsidi anggaran yang masih tersedia hanya sebesar sepertiganya saja Adi, atau sekitar 25,3 triliun. Nah Adi, sebetulnya siapa sih yang mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan pupuk ini? Pertanyaan bagus. Mengenai penyediaan pupuk bersubsidi, ini kan sebagian masyarakat hanya tahunya Kementerian Pertanian. Betul. Ya memang benar Kementerian Pertanian. Tetapi ada peran dari kementerian lain juga, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, pemerintah daerah, dan juga para petani yang kreatif dan inovatif. Tentunya peran mereka ini menjadi hal yang sangat penting dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini. Nah, oleh karena itu Kementan ini sudah cukup tegas loh, agar bagaimana pupuk ini bisa mendapatkan pengawasan yang ketat. Nah, untuk seperti apa pengawasan ini, kita lihat cuplikan berikut ini. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Ia mengatakan perlu adanya sinergi antara lembaga yang transparan, akuntabilitas, dan berinovasi. Adanya inovasi ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan stok pupuk subsidi, karena jika dilihat produktivitas pertanaman yang baik, tidak terlepas dari pemupukan yang cukup. Hal ini disampaikan oleh Mentan pada saat menggelar acara Focus Group Discussion Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company dan sejumlah pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian yang dilangsungkan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh stakeholder pertanian untuk memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pupuk subsidi saat ini, serta ikut turut melakukan pengecekan ke lapangan. Bagaimana Put? Tentunya dengan adanya subsidi tadi kan para petani dapat memanfaatkan, mengelola, dan juga mempertanggungjawabkan hasil produktivitas pertanian yang melimpah. Jadi kan kalau misalnya petaninya juga baik pertanian yang meningkat, tentunya keuangannya juga akan baik, ekonominya juga baik, dan uang dari hasil dari pertanian yang bagus tadi kan bisa disisihkan untuk membeli pupuk kembali. Betul Adi, yang namanya subsidi kan tidak 100% ya. Jadi para petani dan Pemda diharapkan dapat menyediakan pupuk di luar pupuk subsidi. Baru namanya petani mandiri. Betul. Nah, tapi Adi, gimana sih caranya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi? Nah, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pertanian nomor 49 tahun 2020 bahwa pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani yang sudah menyusun elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK terlebih dahulu. Nah, syarat lainnya antara lain bisa kita saksikan cuplikannya berikut ini. Nah, selain itu, untuk mempermudah mendapatkan pendistribusian pupuk bersubsidi, nantinya para petani bisa menggunakan kartu tani yang akan diberikan secara bertahap di setiap rumah. Kartu tani ini nantinya akan tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi. Begitu Put. Wah, luar biasa. Harus kita dukung ya Tani Lovers.
dan tetap optimis bahwa pupuk selalu siaga. Sudah ada pupuk subsidi, kemudian juga ada kartu tani, jadinya pendistribusian pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian semakin terintegrasi. Betul ya Adi ya. banget. Tapi jangan lupa petani pintar ya petani mandiri yang bisa mengolah pupuk siaga. Nah, Tani Lovers, sayang sekali sudah panjang lebar ya Betul. saya dan juga Adi membicarakan mengenai pupuk bersubsidi. Nah, bila ingin mendapatkan info seputar pupuk, bisa mendatangi website kita, Betul. kunjungi website kita di www.pertanian.go.id. Dan tentunya banyak hal yang akan didapatkan di sana. Betul sekali Adi. Tani Lovers, saya Putri dan juga rekan saya. Saya Adi Wiranata pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan info kabar tani terupdate selanjutnya hanya di TV Tani Indonesia. Dan tentunya makin keren dan makin seru. Pertanian Indonesia, Maju, mandiri, dan modern. Sampai jumpa.